Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di mata kuliah ekonomi manajerial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur pasar dan tingkat persaingannya. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang struktur pasar. Di sini di struktur pasar ini ada 4 ya. Yang pertama persaingan sempurna, yang kedua persaingan monopolistik, yang ketiga oligopoli, dan yang keempat itu adalah monopoli. Semakin ke atas itu persaingannya semakin lebih bersaing, sedangkan semakin ke bawah persaingannya kurang bersaing. Adapun pasar persaingan sempurna, ciri-cirinya atau karakteristiknya, yang pertama terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Yang ketiga, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Yang kelima, output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan output pasar. Yang keenam, semua perusahaan bebas keluar dan masuk pasar. Contohnya itu adalah pasar modal. Penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna. Harga sebuah produk ditentukan pada perpotongan antara kurva demand pasar dan kurva supply pasar dari produk itu. Maka perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan pengambil atau penerima harga atau price taker ya, nama lainnya adalah price taker. Adapun ini kurva ya, kurva quantity of commodity atau kurva perfectly competitive market. Selanjutnya, penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna. Di sini kita contohkan QD, diketahui QD sama dengan 625 dikurang 5P, sedangkan rumus pasar persaingan sempurna ini adalah QD sama dengan QS. Nah, QS-nya kita ketahui 175 ditambah 5P. Kita masukkan ke dalam rumus QD-nya adalah 625 dikurang 5P sama dengan sedangkan QS-nya 175 tambah 5P. 625 kurang 175 hasilnya adalah 450. Sedangkan 5 min 5P ditambah 5P adalah 10P. Maka P sama dengan 45. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaannya. QD sama dengan 625 dikurang 5P sama dengan QS-nya itu adalah 625 dikurang 5 dikali 45 sama dengan 400. Sedangkan QS-nya 175 ditambah 5P sama dengan 175 tambah 5, P-nya kita ganti 45 sama dengan 400. Kekuatan pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang ideal. Perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk paling murah, output maksimum, memberikan kemakmuran yang maksimal karena harga jual yang termurah, jumlah output paling banyak sehingga rasio output per produk maksimal. Masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasi sempurna. Kelemahan pasar persaingan sempurna ini kelemahan dalam hal asumsi yang dipakai dalam pasar persaingan sempurna mustahil terwujud. Kelemahan dalam pengembangan teknologi. Dalam jangka panjang perusahaan dapat laba normal sehingga apakah mungkin perusahaan dapat melakukan kegiatan riset, konflik efisiensi, keadilan. Persaingan dalam perekonomian global, konsumsi, produksi dan impor dalam kondisi perdagangan bebas. Ya, di sini penawaran domestik, penawaran dunia SX ini sebagai penawaran domestik, SF sebagai penawaran dunia, dan DX permintaan domestik. Selanjutnya, nilai tukar dolar dan daya saing internasional perusahaan. Nilai tukar atau exchange rate adalah harga sebuah unit mata uang asing dihitung dalam mata uang domestik. Terdapat 2 jenis sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap fixed exchange rate dan sistem nilai tukar mengambang atau flexible exchange rate. Persaingan dalam perekonomian global, R itu kita anggap sebagai exchange rate dollar price of euros. Ya, ini berikut adalah grafiknya. Supply of euros dan demand for euros, berarti sama ya, supply dan demand berdasarkan grafik supply dan demand. Selanjutnya itu ada pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli hanya terdapat suatu perusahaan. Produk yang dihasilkan tidak memiliki substitusi dekat. Perusahaan baru tidak dapat memasuki pasar, dapat menguasai penentuan harga, promosi iklan kurang diperlukan.
Sumber terjadinya monopoli, perusahaan menguasai seluruh persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Contoh Alcoa. Perusahaan memiliki hak paten atau hak cipta yang melarang perusahaan lain menggunakan proses produksi tertentu atau menghasilkan produk tertentu. Contohnya Xerox. Skala ekonomis atau monopolis alamiah dikarenakan perusahaan dapat memproduksi dengan biaya yang rendah. Contoh PLN. Adanya hak monopoli dari pemerintah. Contoh Peruri dan Pindad. Selanjutnya pasar persaingan monopolistik. Definisi pasar persaingan monopolistik. Yang dimaksud pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar persaingan akan tetapi perusahaan masih memiliki kemampuan untuk melakukan penentuan harga atas produk yang dijualnya atau kombinasi antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Asumsi pasar persaingan monopoli, yang pertama, produk dari setiap penjual akan berbeda atau diferensiasi produk sehingga konsumen dapat lebih menyukai suatu produk daripada yang lain. Yang kedua, terdapat informasi yang sempurna tentang harga dan kuantitas. Yang ketiga, terdapat banyak pembeli dan penjual. Keputusan seorang penjual tidak mempengaruhi penjual yang lain. Yang keempat, mudah bagi perusahaan untuk keluar masuk industri. Yang kelima, perusahaan akan berusaha memaksimumkan laba dan konsumen memaksimumkan kepuasan. Yang keenam, tidak ada biaya atau manfaat eksternal. Yang ketujuh, persaingan promosi sangat ketat. Nah, itu dia tentang struktur pasar pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Bagi yang tidak paham, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.